pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak serius dalam hal menangani sengketa lahan baik perusahaan dan masyarakat. Di sini dan dalam masalah banjir di Darmakun atau tersebut di Nagan Raya. Ini sedang berbeda. Kalau langkah-langkah kami untuk ke depan, kita berikan kesadaran kepada masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak melakukan perusahaan-perusahaan hutan, karena hutan itu merupakan satu ataupun untuk menghindari terjadinya abrasi. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepuk tangan untuk pasangan nomor 4. Silakan kembali pemimpinnya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Paslon nomor 5, pertanyaan sama dengan waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Menurut kami, permasalahan tersebut sering terjadi, terutama di daerah-daerah yang memiliki industri yang berdampak terhadap sengketa lahan dan adat. Dalam hal ini, ke depan diharapkan pemerintah harus berperan aktif di dalam memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang sosiokultural yang berlaku bagi masyarakat setempat. Dan pemerintah juga harus hadir dalam hal untuk menjadi mediasi pusat mediasi ketika ada permasalahan hal-hal yang memang menyangkut dengan sengketa tanah dan yang menyangkut dengan pengaruh lingkungan. Dan pemerintah juga harus selalu mendorong perusahaan-perusahaan untuk mencintai lingkungannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, dan semua harus dibiayai oleh dana CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat setempat. Demikian. Selesai? Oke. Terima kasih. Kembali ke tempat, mic-nya tolong dimatikan. Para hadirin yang saya hormati, kita sudah mendengar jawaban-jawaban yang diberikan kepada 5 calon wakil bupati kita. Saya mengundang hadirin yang berada dalam ruangan dan di luar ruangan untuk memberikan tepuk tangan kepada 5 wakil bupati. Terima kasih. 5 calon bupati saya persilakan menuju podium. Ada satu note. Pertama, mic ketika bicara tolong agak sedikit dekat, tapi juga jangan terlalu jauh. Kita bisa mengukur. Yang kedua, ketika terdengar denting satu kali, Bapak masih punya waktu 30 detik lagi. Tapi kalau mau mengakhiri, silakan dan ucapkan kata sekian dari saya dan langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu efektivitas yang waktu yang kita gunakan. Yang di depan cukup para calon bupati saja. Para wakil bupati duduk kembali di belakang. Terima kasih. Pertanyaan yang saya ajukan sama kepada seluruh calon wakil bupati. Kepada seluruh calon bupati. Terima kasih atas koreksinya. Data dari Kepolisian Resort Kabupaten Nagan Raya tahun 2016 mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan anak di bawah umur yang mencakup pencabulan dan penganiayaan. Data per Januari sampai Agustus 2016 mencatat adanya 20 kasus kekerasan dan angka ini merupakan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu kami menanyakan kepada para calon bupati
jika terpilih sebagai bupati nanti, sebutkan 3 langkah prioritas untuk meminimalkan tingkat kekerasan terhadap anak di bawah umur. Giliran pertama menjawab kepada calon bupati nomor urut 1. Waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Baik, pertama, pembangunan di bidang agama ini harus kita tingkatkan dengan cara kita meningkatkan anggaran pembangunan di bidang agama, sehingga para tokoh dan para ulama kita akan selalu memberikan pencerahan pada anak-anak kita, khususnya di bidang agama ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga kita berharap langkah yang kedua, kita berharap kepada seluruh orang-orang tua supaya terus mengawasi, menjaga anak-anak kita. Jangan tanggung jawab anak kita ini kita serahkan kepada pihak lain, tapi tanggung jawab tetap pada keluarga kita masing-masing. Kemudian juga kita juga berharap kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat juga harus memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga anak-anak kita dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi pada anak-anak kita, sebagaimana yang disampaikan tadi. Saya kira kalau kita mempunyai strategis, masyarakat kita ini mampu bekerja secara sungguh-sungguh menjaga anak-anak kita, maka insya Allah ke depan barangkali kejahatan terhadap anak Kabupaten Rancaikek ini akan mampu kita kurangi. Saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke tempat. Kepada calon wakil, kepada calon bupati nomor urut 2, waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Kalau mikir, saya terpaksa menyampaikan karena kalau ini satu hidup nanti ada distorsi suara. Jadi maaf Bapak calon bupati nomor 2, saya akan korupsi sedikit karena tadi sudah saya sampaikan sekali. Waktu disetelah Bapak tidak lanjutkan, bahwa waktu dimulai dari sekarang. Jadi dasar berpikir yang pertama adalah dalam melakukan sebutkan yang dimana itu satu itu. Maka ini pendekatan persuasif kepada setiap rumah tangga untuk menjaga adik-adiknya, menjaga istri-istrinya, menjaga anak-anaknya. Yang kedua langkah yang kedua adalah penerapan hukum yang tegas terhadap kekerasan anak. Jangan ditebak-tebak. Yang ketiga, yang kami akan lakukan adalah pembinaan akhlak di setiap kampung dengan mendirikan daya sederhana masyarakat yang merupakan wadah untuk pembinaan akhlak, penerapan Islam dan perubahan mindset manusia. Mungkin jadi. Terima kasih. Duduk kembali. Calon bupati nomor urut 3, waktu 1,5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Mungkin kita akan menjaganya dengan baik, merawatnya, memandikannya, dan kita tidak pernah berada di cubitnya. Mari kita bikin kesadaran kalau ini anak adalah titipan Allah. Sudilah kiranya kita berani menyakitinya. Ini bukan yang besar. Allah menitipkan amanah ini, bukan presiden. Maka oleh karena itu ada 3 hal yang penting yang perlu kita sadarkan. Saudara peranak usia ini, kemudian diberi pendidikan dalam hal pranikah dan setelah nikah untuk mendidik anak yang sesungguhnya, kemudian peran stakeholder dalam hal ini beberapa elemen-elemen lembaga-lembaga sosial masyarakat diperankan untuk menjaga bagaimana kesadaran masyarakat dalam hal kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bendera ada 3. Yang pertama adalah ini yang kami sampaikan tadi dalam visi kami. Itu berkaitan pesantren. DPA. Ini wajib. Kalau kami dipilih menjadi bupati, pesantren wajib ada pembinaan setiap tahun dari pemerintah rakyat. Kalau tidak, jangan harap. Karena tugas polisi yang kita banyak. Bukan hanya persoalan ini. Makanya ini tugas kita. Pemerintah memberikan proteksi kepada pesantren. Yang kedua, pendidikan umum. Ini umum. Sekarang hari ini, kalau semua kita libatkan berpolitik di negara ini tidak akan terjadi perubahan di negara yang lain. Sehingga bahwa guru pembinaan anak didik kita ke depan yang lebih bermartabat. Ini yang ketiga yang menjadi permasalahan ekonomi, urusan perut. Berbicara perut, apapun mereka kerjakan. Makanya untuk ini kita harus selesaikan bahwa dimensi pembangunan itu harus berpihak di pedesaan karena mereka harus terlibat dalam pembangunan di negara raya. Ekonomi ada di negara raya. Ini yang kita lakukan Bapak-Bapak sekalian. Ke depan dengan 3 tahun ini ke depan, makanya insya Allah tugas Bapak Polisi semakin ringan. Masyarakat sudah tetap patuh Parima, pendidikan dia sudah ada, ekonomi makan dia sudah ada. Kita sama-sama sejajar. Jangan ada makin kaya, yang miskin makin miskin. Waalaikumsalam. Calon Bupati nomor 5, 1,5 menit. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut kami ada 3 langkah yang akan kami lakukan. Pertama, menerapkan nilai-nilai syariat Islam mulai dari rumah tangga. Kedua, melakukan pengawasan terhadap anak-anak dimulai dari rumah tangga, lingkungan, dan tempat pendidikan. Yang ketiga, mendirikan pusat-pusat pengajian Islam sebagai wadah pendalaman ilmu agama bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bupati nomor 5. Para hadirin yang saya hormati, kita baru mengakhiri isu-isu aktual kepada calon wakil bupati dan calon bupati. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, tanya jawab antar paslon, ada istirahat selama 5 menit. Mulai dari sekarang. Ada istirahat 5 menit.